kita akan lihat nanti awal bagaimana Prabowo bisa menjaga secure dari ring 1, terutama dari adiknya. Udah langsung Spesifik langsung. Ini bukan rahasia. Iya, memang Ini bukan rahasia karena ini kan pertarungan antara 9 naga dengan naga 10, naga 11, naga 12. Luhut sudah masuk naga 10. Udah mengambil, udah dapat, udah ketinggalan selama ini dia ambil semua, kurang lebih kan begitu. Di bacaan saya. kita ini berdosa nggak kalau kemudian melegitimasi pemimpin yang kita anggap dan jelas-jelas curang. Lalu kita berikan kesempatan. Ini pertanyaan sedikit teologis ya. Iya. Berikan kesempatan untuk memimpin kita. Ini terus terang mengganggu. Kalau begitu nanti tujuan bisa menghalalkan segala cara nanti. Artinya nanti 2029 dengan dalil bahwa dia ingin mensejahterakan rakyat, boleh lagi dong main segentong-gentongnya dan sebabi-babinya tadi. Kalau saya sepakat dalam arti kata, jadi kita ini tidak anti lah ya, bukan kita ini cuma mau menginginkan siapa yang kita harapkan berhasil, kalau enggak semua jelek, tidak. Alasan untuk ke arah situ Pak Prabowo itu banyak sekali. Ya, kita mulai dulu dari awalnya tadi konflik of interest di internal. Itu sudah melebar, bahkan sudah bukan hanya cuman kapan saya jadi apa, tapi bahkan ada mau ngambil partai, ada mau ngambil lahan, mau ngambil ini di internal. Itu bukan berita di banyak beredar di mana-mana. Nah, kita akan lihat nanti awal bagaimana Prabowo bisa menjaga secure dari ring 1-nya, terutama dari adiknya. udah langsung Spesifik Langsung. Ini bukan rahasia. Iya, memang Ini bukan rahasia karena ini kan pertarungan antara 9 naga dengan naga 10, naga 11, naga 12. Luhut sudah masuk naga 10. Udah mengambil, udah dapat, udah ketinggalan selama ini dia ambil semua, kurang lebih kan begitu. Di bacaan saya. Nah, apakah nanti si Hasyim ini seorang, kan backgroundnya pengusaha. Itu naga keberapa? 11. 12-13 nanti ada parlemennya. karena begini menurut saya, kalau Mas BW dijadikan naga gak bisa. Begitu Nggak dia bisa. suruh mengelola uang triliunan, bingung dia mau Dia diapain. lapor malah. Iya. Ini kok ada uang triliunan ada apa? Lalu Dari dia siapa bilang, nih? dia bilang begini, kalau mau bikin podcast sampai kiamat gak habis dana itu. Jadi kalau nantinya Prabowo bisa menjaga, mensterilkan dari ring 1-nya bahwa saya sekarang bukan Prabowo yang kemarin. Saya harus membuktikan saya dari mulai tahun 98 nama saya hancur lebur, bahkan saya sempat melarikan diri ke luar negeri dan lain sebagainya, dan sampai hari ini saya dianggap melanggar HAM dan lain sebagainya. Saya akan buktikan bahwa saya punya jiwa patriot. Kedua, setelah itu bagaimana kita lihat susunan kabinetnya. Jadi kalau ini tidak kita kemukakan, tidak kita sampaikan, besok lusa orang rakyat ini nggak ngerti. Nah, ini yang ada Tapi di begini pikiran Sam, saya ini ada pemikiran yang mengganggu saya. Ya. Kalau kita yakin bahwa pemilu ini securang-curangnya dan gentong babi, pork barrelnya segentong-gentong dan sebabi-babinya, kan berarti hulunya kotor mengotor, ya kan? Betul. Apakah kemudian kita masih bisa berharap hilirnya itu bisa jadi jernih? Walaupun mesin penjernihnya barangkali buatan Israel. Gitu ya. Iya. Itu satu soal. Soal yang kedua adalah, kita ini berdosa nggak kalau kemudian melegitimasi pemimpin yang kita anggap dan jelas-jelas curang. Lalu kita berikan kesempatan. Ini pertanyaan sedikit teologis ya. Iya. Berikan kesempatan untuk memimpin kita. Ini terus terang mengganggu. Kalau begitu nanti cara bisa menghalalkan tujuan bisa menghalalkan segala cara nanti. Artinya nanti 2029 dengan dalil bahwa dia ingin mensejahterakan rakyat, boleh lagi dong main segentong-gentongnya dan sebabi-babinya tadi. Gimana sih? Ya, gini. Berangkat dari pengalaman dan kegagalan. Ya. Prabowo itu saya menghitungnya 4 kali gagal. Dari mulai konvensi Golkar sampai 2009, 2014, 2019. Ya. Apakah
hari ini keberhasilan ini akan dia sia-siakan. Kalau kita tidak setuju atau kita menolak pemilu atau hasil presiden yang dihasilkan oleh pemilu kecurangan, hari ini realitanya yang akan diputuskan atau sudah diputuskan dia sebagai pemenang. Tapi kita akan mengawal, kita akan menjaga tatkala yang dilakukan dan pola pengelolaan kepemerintahannya model seperti yang 2000 dengan yang sekarang, ya barulah kita kembali lagi, kita sikapi, kita tolak dengan cara-cara yang begini karena kan tidak ada jalan lain. Karena ini kan coba bayangin, mana lebih mudah jatuhin Prabowo atau jatuhin Gibran? Lebih mudah jatuhin Prabowo, Gibran besok jadi presiden. Nah kalau ini kejadian bagaimana? Ini yang beredar pertanyaan demi pertanyaan di bawah itu kayak macam begitu. Nah makanya kembali lagi, kalau Prabowo bisa menunjukkan leadershipnya bahwa Pak Jokowi, saya akan menepati janji dengan Anda, apapun yang telah disepakati kita tidak tahu, tapi urusan pemerintahan saya jangan dicawe-cawe. Nah, Iya, tapi begini, itu kan kita bicara tentang realitas politik. Kita tahu ya, mayoritas orang biasanya selalu yang menang itu pasti banyak pengikutnya kan. Tapi maksudnya sikap diri kita pribadi. Kalau saya pribadi mengatakan seumur hidup dalam rentang waktu Prabowo dan Gibran berkuasa, ya saya akan terus seperti kata Mas B menjadi partner kritis di luar pemerintahan saja. sepakat kalau itu. Oke. Tanpa kita kawal, wah bahaya. Nah, kalau Setuju. itu sepakat kan baik. Itu setuju. Saya khawatir Pasti. nanti ada pembenaran. Oh, tenaga kita dibutuhkan untuk rakyat Indonesia. Karena itu harus kita gabung dengan pemerintahan. Nggak mau Oh, saya. itu lain lagi, Bu. Itu sebabnya kan judul kita kan tadi kan berdiri. Apa namanya? Berdiri. Berdiri dari runtuhan. Nah, sekarang kita harus merumusin berdirinya ini. Oh, iya. Nah, berdirinya kan tadi satu sikap moral. Itu di Syekh Yusuf berdiri dari runtuhan. Di Refli Harun Channel beda lagi judulnya. Apa? Tapi pasti awalnya berdiri juga. Enggak. Karena Sudah bangkit. Jangan-jangan Tiga sudah bangkit. tokoh gugat Indonesia .2 RHBW Yusuf Marta. Oh. Ini dianggap Indonesia menggugat. Iya, gugat Indonesia. Kalau saya ada oke, itu posisi moral. Ya. Tapi kemudian kan bukan hanya sekedar itu, Bos. I know. Kalau saya sebenarnya ada agenda lagi. Agendanya adalah tadi itu. Ada 40 juta masyarakat yang sekarang ada dalam posisi kita juga. Iya. Nah, mereka ini kan harus menjadi partner kita juga nih. Iya. Setuju. Jadi jangan terus kita suruh sendiri, maksudnya ini mereka itu. Dan mereka mempunyai sumber daya yang luar biasa dahsyatnya. Setuju. Knowledge, jaringan, keberanian mungkin. Nah, jadi artinya ada tugas. Sekarang ini kita nih oposisi loyalnya ini tidak sungguh-sungguh dibikin barisannya dan terkonsolidasi gitu. Nah, bagian Tapi itu jangan begitu, Mas Bewi. Itu yang akan saya pikirkan dan mau kerjakan. itu sebabnya channel setelah saya dapatkan barisan itu, nanti saya serahkan Mas Bewi. Enggak, saya mau mulai dan gini. Iya. Channel ini menjadi penting Ya, dan nggak bisa rutin tidak hadir, mesti rutin Iya. hadir. Rutin hadir. Jangan Ada sampai, tidak hadir juga bisa rutin. Jadi gini Mas Bibi. jangan sampai kemudian hanya ini edisi terakhir. Jadi gini Mas. Ini menyentil saya, menjewer telinga saya banget nih. Jadi gini, pengalaman saya di pergerakan ya dari 2015 ya, mulai masih sama dengan Habib Rizik, mempermasalahkan kasusnya Ahok di MK, di KPK, bla 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 sampai 2017 2019. Yang namanya gerakan tuh nggak bisa terus instan. Seperti kita mau ada acara event sebuah band. Enggak, itu saya tuh minimal 5-6 kali mengundang ormas-ormas. Kita konsolidasi, kita sosialisasikan agendanya apa. Ini sudah kita tawarkan kemarin. Berani enggak paslon duduk di samping saya, kita konferensi pers. Kalau itu enggak ya masa ya hari bergantian, yang kemarin datang yang ABC, yang besok datang CDE. Iya, jadi enggak bakal mas. Dan selalu diberikan informasi ini ada 8 hakim, insya Allah yang ini dulu nolak, yang ini begini, jadi kayak ada harapan-harapan palsu. Kasihan masa ini. Nah, jadi nggak bisa. Makanya saya setuju si 40 juta ini akan melihat siapa figur nanti yang ada duduk di barisan terdepan. Setuju. Gitu. Nah, agenda yang kedua itu Bang, setelah tahu itu ya, adalah yang kedua gini. Kita ini kadang-kadang mau menyeragamkan, Bos.
Padahal 40 juta itu tidak seragam itu. Iya. Orang Iya. pandangannya beda. Nah, mampukah kita membangun heterogenitas tapi kemudian dengan komunikasi politik? Oke, ini tujuan kita sama loh. Nah, orang yang punya Ya, kemampuan let's say paling Betul. gampangnya Mas BW mengatakan tiba-tiba di antara 40 juta itu ada gabung dengan pemerintahan. Bagaimana sikap kita kan begitu Iya, kan? jadi Iya, komunikasi iya. politiknya Iya, kan. iya, Kan, iya. kan mereka mempunyai argumen, mempunyai Iya. alasan itu, terus Iya. jangan kemudian lu udah jadi kafir lu, nggak Iya. masuk. Nah, itu Jangan saling mengkafirkan dalam Ya. politik. jadi kemampuan mengelola Mas BW soliditas nggak dengan tahu itu berbagai kertas sambal aja. Nah, nggak. Nanti kita adjustment. Ya. Jadi from the beginning kita harus kasih yang namanya statement keras, ya kan? Tapi realitas politik selalu menemukan jalannya kan. Nah itulah yang kita adjustment nanti. Itu yang saya bilang dengan komunikasi politik itu. Iya. Cuman saya setuju sama Refli dalam satu orang-orang tertentu itu udah no point to return. Nah itu No point to return. Karena dia menjadi tonggak gitu loh. Iya. Kalau kemudian tonggaknya ngoleng-ngoleng gitu, wah, selesai. Betul. let's say gini lah, paling gampang. Anies itu kartu mati, kartu bukan kartu mati. Tidak harga mati, bukan kartu mati. Harga mati tidak boleh gabung. Benar nggak, Mas BW? Ya kan? BW tidak boleh gabung, harga mati juga. Syekh Yusuf harga mau harga mati atau mau harga separuh? Refli Harun nggak boleh harga mati juga nggak apa-apa. Yang sudah cadas-cadas tuh Iya, harga mati. harga mati. Jangan tiba-tiba pas pengumuman adalah melipir di pinggir. Kalau BW itu temannya Refli, jadi dia ya akan mengelola, membantu Refli gitu-gitu. jadi gini, yang paling lucu saya ditanya, gimana kalau misalnya Pak Prabowo bagus di tengah jalan, lalu dia menawarkan kepada RH, dia bilang mau nggak gabung, kan kami udah bener bagus. Saya bilang begini, Pak Prabowo, kan di Bapak kan ada Yusril Iza Mahendra Pak, itu jauh lebih senior dari saya. Artinya kita kan tidak terkena kewajiban fardu kifayah, kan banyak. Tapi kan legitimasinya beda, Bu. Iya, tapi kan dia yang Beda capek, dong. dia yang capek, Refli ya kan? Harun mau Dia yang bersama capek. saya Nah, itu beda. BW misalnya tiba-tiba dilamar jadi jaksa agung, kita kan bilang, Pak itu ada yang lebih ngebet Pak, ada Auto Hasibuan. Jadi kasihkanlah dia kesempatan. Jadi syarat kedua tuh sebenarnya yang tadi bilang komunikasi politik, Bang. Iya. Jadi seorang leaders yang bagus itu dia punya kemampuan, bukan sekedar kemampuan bercerita atau membangun narasi, tapi kemampuan komunikasi politik tuh artinya datang dan kemudian diskusi intensif gitu. Ini yang bukan sekedar orasi ya, bukan ini yang saya bilang dengan komunikasi politik tuh kayak begitu tuh. Jadi beyond orasi. Iya. Itu yang diperlukan. Dan harus kita ciptakan seleksi alam bahwa orang-orang politik yang ada sekarang yang mendukung 02 di mata saya itu bukan orang-orang politik, pedagang. Nah, kalau itu yang mau dicontoh oleh rakyat, ya kasihan. Makanya kita yang mampu, kita tunjukkan bagaimana pola yang kita. Ya. Iya. Nah, yang ketiga yang menurut saya ini juga jadi penting selain komunikasi politik, selalu saja ada problem ketika konsolidasi dilakukan, tiba-tiba bensin habis. Energi. Jadi artinya kita juga harus melakukan yang disebut dengan political entrepreneurship yang basisnya sosial gitu loh. Jadi bukan social entrepreneurship. ya kayak gitu, Bang. Jadi itu nih harus mulai. Kalau nggak begitu nanti tiba-tiba wah, gue sulit nih, gue nggak bisa ini nih, keluar gue repot nih. Jadi kita harus mulai mencari itu. Bahkan mungkin ini juga jadi pekerjaan kita nih, Bang Yusuf nih, untuk Ya, mulai memikirkan yang kayak gitu. Itu cocok dengan kemarin saya mengundang seorang pendiri, saya sebut nggak mereknya ya, gede banget ininya, Sebut dong. Tokped, pendiri Tokopedia, Tokopedia, iya. Leon di kita. Leon, Dia cerita tentang 3 kemungkinan itu, gabung dengan pemerintahan, kemudian di luar pemerintahan, dan ini marketplace untuk social entrepreneurship. Dia bilang walaupun kita di luar pemerintahan misalnya, tetap bisa kita untuk menggerakkan ekonomi rakyat itu, poin sehingga saya. nanti rakyat atau masyarakat itu tidak gampang belok karena dia ketahanan ekonominya, basic need-nya itu kan seperti kata Fit Adrison kan, rakyat miskin tuh mudah sekali disogok oleh bansos dan lain sebagainya. Betul. Nah, dalam konteks itu tuh, saya tertarik tuh apa yang dilakukan Joko Karyan. Bagaimana dia melakukan enforcement di masyarakat sekitarnya
sehingga masyarakat itu nggak silau dengan 1-2 kali bansos, karena bansos dari masjid itu jauh lebih dahsyat. Karena bisa 365 hari dalam setahun. makanya dia lebih bisa menghidupi, bahkan dia bisa mengirimkan 3 bus dari Jogokarian secara terang-terangan untuk berunjuk Kayak rasa. ini kan, ini minuman ini kan menjadi keren nih. Iya. Kenapa ini dipajang di sini? Kan ada social entrepreneurship-nya nih, Bos. Iya. Gitu ya, Bang. Namanya pun amali. Oh. Amal itu amalku. Oh. Jadi oke. siapa yang membeli ya berikut beramal karena Oh, duitnya 1 rupiah pun untuk masjid. Kalau ditambah anak saya Amalia Amalia. Oh gitu. Amalia.